gejala asma atau pasien membaik dengan cepat. Tidak ada gangguan tidur yang biasanya pada pasien asma kalau malam suka bangun karena dia sesak. Atau kalau sudah menjelang subuh pagi itu mulai sesak karena kedinginan, karena pergantian cuaca gitu ya. Kemudian tidak ada gangguan tidur dan tidak ada gangguan aktivitas fisik. Kalau jalan sedikit sesek gitu ya, ya hampir sama dengan jantung gitu ya. Jantung kalau dia di NIHA 4, 3, 4 sudah mulai ada gangguan aktivitas fisik. Tapi asma tentu kita harus bedakan. Nah, di sini juga tantangan kita sebagai apoteker bagaimana mengidentifikasi pasien dengan asma. Kemudian minimalkan resiko asma jangka panjang. Tentu ketika menggunakan obat kortikosteroid jangka panjang, oral kortikosteroid terutama gitu ya. Yang kita takutkan adalah efek samping obat. Sebenarnya bagaimana cara kita meminimalkan resiko? Meminimalkan resiko kita tidak mau eksaserbasi, ada kekambuhan yang sering. Kemudian kita tidak mau ada fungsi paru yang memburuk. Harusnya ketika di treatment fungsi parunya juga membaik. Yang namanya menarik nafas harusnya full, penuh, gitu ya. VEF-nya di atas 80%. Atau kita bilang harus, fungsi paru yang stabil. Kemudian tidak menggunakan oral kortikosteroid lagi, karena kita harapkan asma itu tertreatment dengan baik. Faktor-faktor risiko diatasi. Memang mengendalikan gejala tidaklah cukup. Pasien dengan sedikit gejala itu kadang-kadang bisa memburuk dengan cepat. Karena apa? Ada faktor risiko yang lain. Ternyata faktor-faktor pemicu eksternal seperti virus, alergen, polusi, yang tidak secara sadar pasien-pasien kita hadapi gitu ya. Kadang-kadang bekerja di pabrik yang banyak debu gitu. Ada alergen, virus itu yang menyebabkan tata laksana asma ini menjadi sulit karena tuntutan pekerjaan, karena juga faktor yang tidak mungkin kita ubah. Tapi inilah yang kita inginkan, bagaimana memanage asma semaksimal mungkin sehingga kekambuhan itu menjadi berkurang. Kemudian kalau kita lihat pasien-pasien kita, kapan kita harus merujuk pasien ke spesialis? Tentunya ketika gejalanya berat. Gejala berat itu tadi yang Ibu Lucy sampaikan, kalau dari jarak 2 meter, 3 meter tuh kedengaran suara bunyinya. Terus pasien udah geliang-geliang gitu, mau pingsan gitu ya, karena kehabisan oksigen. Kita cek SpO2-nya pasti udah turun sekali. Bahkan bisa sampai 90, 80. Jadi perlu alat untuk mengetes ini, iya, makanya kita perlu merujuk. Kemudian hal lain yang mempengaruhi outcome dari asma sebenarnya ada beberapa fenotipe asma. Kalau asma itu ada asma alergi, kalau asma alergi kita tahu alerginya apa, kita akan hindari. Asma non alergi juga ada. Asma yang didapat saat dewasa itu juga ada. Atau asma dengan hambatan jalan nafas, misal ada keganasan, itu juga bisa memicu terjadinya asma dan sumbatan di jalan nafas. Atau asma karena obesitas. Sama seperti diabetes, diabetes itu juga ada diabetes gestasional, ada diabetes tipe 1, tipe 2 gitu ya. Nah, di asma juga demikian. Itu kita namakan fenotype asma. Itu yang akan mempengaruhi hasil akhirnya. Kalau misalnya alerginya tidak diatasi, ya tetap aja dia asmanya kumat terus gitu ya. Jadi kita harus bisa menilai penyebab dari asma itu sendiri dan memberikan rekomendasi kepada pasien. Kemudian gambaran klinis asma berat dan asma ringan. Berat dan ringannya asma itu juga ada parameternya yang saya sudah lihat di PAPDI juga gitu ya. Kalau yang berat, yang ringan, atau klasifikasi asma berdasarkan gambaran klinis tuh intermittent. Yang namanya asma intermittent, gejalanya kurang dari 1 kali per minggu. Jadi seseknya itu kurang dari 1 kali seminggu. Kalau persisten ringan itu lebih dari 1 kali seminggu. Jadi lebih sering tuh kumatnya. Kalau intermittent itu VEF-nya lebih dari 80%, kalau persisten ringan itu lebih dari, kurang dari 80%, kalau persisten ringan lebih dari kurang dari 80%. Kemudian banyak eh, faktor-faktor lain juga yang bisa Bapak Ibu lihat nanti di panduan-panduan, terutama di Gina juga ada ya. Tapi yang paling gampang itu memang dari PAPDI, memang update terakhir 2020.
Yang pasti persisten ringan itu dia sudah mulai mengganggu aktivitas. Kadang-kadang aktivitas ringan agak sesak sedikit atau pada saat tidur itu mulai sesak. Jadi gambaran klinis yang dimaksud adalah tipe asmanya itu yang seperti apa. Faktor banyaknya morbiditas, ini maksudnya underlying disease, apakah pasien itu ada penyakit jantungnya juga. Kalau ada penyakit jantung, pasti ada obat jantung. Kalau obat jantungnya ada aspirin, ada beta blocker, mungkin faktor itu juga yang akan memperberat asma. Jadi interaksi obat pada pasien-pasien asma yang punya morbiditas harus kita lihat juga riwayat obatnya. Apakah obat yang dikonsumsi saat ini perlu kita rekomendasikan untuk diganti. Jadi kalau ada beta blocker biasanya memperberat asmanya karena beta blocker reseptor betanya di blok sehingga terjadi vasokonstriksi. Jadi memperberat asma. Kemudian faktor resiko lain, kadang-kadang pasien tidak patuh, tadi sudah dijelaskan polusi, merokok, keterbatasan aliran udara yang persisten, ya karena ada keganasan tadi, ketersediaan obat, kadang-kadang obat suka kosong, obat suka diganti gitu ya, kalau di BPJS itu ya apa boleh buat obatnya adanya itu. Ganti inhalernya dari inhaler A, ganti inhaler B, karena kosong barangnya. Inhaler A dengan inhaler B isinya adalah satunya ICS laba, satunya ICS uh, sama gitu ya. Apa laba lama diganti dengan ICS laba itu beda. Jadi itu yang terjadi di lapangan sehingga akhirnya treatment itu hasil outcome pengobatan pasien itu tidak maksimal. Belum lagi ditambah biaya. Kita tahu yang namanya obat inhaler itu tidak murah gitu ya. Kemudian tidak punya BPJS. Itulah menjadi hambatan-hambatan di saat kita mengobati pasien-pasien dengan asma. Satu lagi yang terakhir, tujuan pasien. Kadang-kadang pasien itu punya persepsi sendiri. Saya minum obatnya kalau kumat aja. Kalau nggak kumat, saya nggak mau minum. Itu yang harus diubah juga. Jadi PR-nya jadi banyak gitu ya ketika kita bicara kepatuhan minum obat. Yang tadi disebutkan bulusi itu semuanya benar gitu ya. Apa yang harus kita lakukan untuk pasien? Tantangannya di sini. Obat-obat asma itu ada beraneka ragam, tetapi kita membagi di dalam 3 kategori, ada pengontrol, pereda, dan ada add-on, terapi tambahan. Kapan dipakai pengontrol, kapan dipakai pereda, kapan ditambah. Jadi pada pasien-pasien yang stabil gitu ya, cukup diberikan pengontrol. Stabil, kapan kita akan lepas? Setelah 3 bulan, kita bisa lepas. Apa kriteria stabil? Nanti kita bahas setelah ini. Jadi pengontrol itu ada ICS, inhalasi kortikosteroid atau inhalasi kortikosteroid ditambah formoterol, ini adalah LABA. Kemudian ICS LABA, ICS leukotriene reseptor agonis. Kemudian untuk pereda, pereda itu biasanya dipakai pada saat serangan, maka kita butuh yang cepat. Pada saat serangan ada short acting beta agonis atau mau diberikan ICS formoterol, ini juga ada di guideline. Harganya tentu juga lebih mahal gitu ya. Dan kapan dipakai add-on? Ketika keluhan semakin memberat, biasanya dokter akan menambahkan item-item tambahan. Jadi ada ICS formoterol tambah lama, ICS formoterol tambah anti IgE. Yang ada di Indonesia untuk anti IgE, kalau tidak salah ini adanya ini, omalizumab. Omalizumab kita masuk ke bicara IgE gitu ya. Ini mediator-mediator peradangan, jadi bekerjanya tentu beda dengan short acting beta agonis ataupun dengan ICS. Jadi ini bedanya spesifik. Hari ini kita bahas tentang SABA dulu. Kemudian kita lihat siklus perawatan pasien asma itu sebenarnya harus seperti apa. Yang namanya perawatan pasien asma itu pastinya individual yang harus dipersonalisasi. Tidak mungkin pasien asma itu beda-beda faktor resikonya. Sudah pasti beda. Faktor resiko itu ada faktor resiko eksaserbasi gitu ya, yang bisa yang sering memicu kekambuhan itu apa aja. SABA overuse juga salah. Jadi kalau kebanyakan menggunakan SABA, dia mudah eksaserbasi. Kemudian tingkat mortality juga meningkat. Atau ICS-nya tidak adekuat. Jadi belum dosisnya tidak pas. Atau pasien suka kurang-kurangin sendiri atau dokter lupa meresepkan.
Siapa yang mengingatkan dokter? Apoteker